Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dari Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat, semester 3. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah merupakan salah satu yang mempengaruhi atau mendorong keberhasilan siswa untuk lebih giat lagi dalam proses belajar. Yang kedua ialah peran guru dalam motivasi belajar. Pentingnya peran motivasi dalam proses pembelajaran perlu dipahami oleh pendidik agar dapat melakukan berbagai tindakan dan bantuan kepada siswa. Guru bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem pembelajaran anak dengan memotivasi anak agar berhasil dengan baik. Keberhasilan ini bergantung pada upaya guru membangkitkan motivasi belajar siswa. Karena belajar tanpa motivasi sulit untuk mencapai keberhasilan secara optimal. Pembelajaran yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, dorongan, motif yang ada pada diri siswa. Terus yang ketiga ialah pentingnya motivasi bagi siswa. Perlu kita ketahui bahwasanya motivasi adalah sangat penting bagi siswa ataupun bagi peserta didik atau bagi seseorang yang masih dalam proses pembelajaran. Karena keberhasilan tujuan pembelajaran itu bergantung seberapa besar antusiasi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki motivasi belajar masing-masing, dan pada umumnya motivasi belajar datang dari dua arah, yaitu motivasi dari dalam peserta didik dan motivasi dari luar peserta didik atau dari orang lain ataupun guru. Motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita sendiri itu adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara esensial, bukan sekedar simbol dan seremonial. Terus yang kedua itu motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Misalnya, seseorang belajar karena besok akan ujian dengan harapan mendapat nilai yang baik dan pujian. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dari diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Terus yang terakhir ialah fungsi-fungsi motivasi belajar. Di sini ada 3 fungsi motivasi belajar yang dikemukakan oleh Syaiful Bahri, yaitu motivasi sebagai pendorong perbuatan, dan motivasi sebagai penggerak perbuatan, dan motivasi sebagai pengarah perbuatan. Nah, di sini yang pertama itu motivasi sebagai pendorong perbuatan. Pada mulanya siswa tidak ada hasrat untuk belajar, akan tetapi karena ada sesuatu yang dicari, muncullah minat untuk belajar. Terus yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Motivasi ini merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung. Siswa akan melakukan aktivitas dengan segenap jiwa dan raga. Akal dan pikiran berproses dengan sikap raga yang cenderung tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. Terus yang terakhir, motivasi sebagai pengarah perbuatan, yaitu dengan menemukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang akan mendukung guna mencapai tujuan.
dapat disimpulkan dari pembahasan tentang motivasi belajar ialah bahwasanya motivasi belajar adalah untuk memperkuat atau mengajak atau membuat siswa itu menjadi lebih giat lagi untuk belajar dari sebelumnya. Karena perbedaan seseorang yang mendapatkan motivasi ataupun tidak mendapatkan motivasi itu berbeda. Nah, yang pertama itu ketika seseorang tidak dapat bermotivasi, itu cara belajarnya akan terlalu santai, tidak terlalu memikirkan tujuan ataupun tidak kedepannya itu akan menjadi apa. Sedangkan orang yang sudah dapat dimotivasi atau siswa yang sudah bermotivasi itu akan lebih giat belajar, akan lebih mengedepankan tujuan ataupun cita-cita. Nah, di sini fungsi-fungsi belajar itu sudah saya terekam. Yang pertama itu adalah sebagai pendorong perbuatan. Yang dimaksud itu sebagai pendorong perbuatan ialah sebagai pendorong untuk lebih giat lagi peserta didik untuk belajar. Dan yang kedua itu sebagai penggerak perbuatan. Nah, sebagai penggerak perbuatan itu seperti prosesnya belajar. Terus yang ketiga itu motivasi sebagai pengarah perbuatan. Nah, motivasi itu sebagai pengarah perbuatan itu seperti kita itu ketika sudah bermotivasi akan lebih cenderung lagi kepada tujuan atau cita-cita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih juga kepada Ibu Yunika Aprianingsi MPD selaku dosen pengampu pendidikan psikologi yang telah memberikan kami tugas untuk mempresentasikan tentang motivasi belajar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.